Hari itu langit tampak cerah, seolah ikut merestui langkah besar Megawati Hangestri. Di tengah dekorasi sederhana namun anggun, Mega berdiri dengan gaun pengantin putih dan kerudung tipis yang berkibar pelan ditiup angin. Wajahnya bersinar, bukan hanya karena riasan, tapi karena tekad yang terpancar dari sorot matanya. Di hadapannya, sang suami menatap lembut. Dalam sunyi sakral itu, dua insan mengikat janji suci, tak hanya untuk saling mencinta, tapi juga untuk saling mendukung dalam jalan hidup yang penuh perjuangan. Di tengah gema doa dan tangis bahagia keluarga, Mega menggenggam tangan ibunya. Sang ibu berbisik lirih, "Nak, jangan lupakan mimpimu." Mega mengangguk, matanya basah. Meski hari itu ia resmi menyandang status istri, jiwanya masih membara sebagai atlet. Ia tahu, ini bukan akhir perjalanan. Justru inilah awal dari babak baru yang jauh lebih besar. Ketika resepsi usai, tamu-tamu mulai pulang, dan lampu-lampu mulai dipadamkan, Mega duduk sendiri di sudut ruangan. Ia memandangi sepasang sepatu voli merah yang tersimpan di tasnya. "Aku sudah bersumpah pada diriku sendiri," gumamnya lirih. "Menikah tak akan mengakhiri karirku. Aku masih punya jalan panjang." Keesokan harinya, saat sebagian pengantin baru memilih menikmati bulan madu, Megawati justru duduk serius bersama tim manajerialnya. Di meja itu, terpampang dokumen-dokumen penawaran dari berbagai klub Eropa dan Asia. Yang paling mencolok adalah nama besar Fenerbahce. Tapi Mega tak langsung tertarik. Matanya justru tertuju pada satu nama yang dianggap asing oleh sebagian orang, Manisa BBSK. "Aku tidak butuh gemerlap," ucapnya saat ditanya alasannya. "Aku butuh tantangan." Keputusan itu terdengar aneh, bahkan bagi orang-orang terdekatnya. Tapi Mega tahu persis apa yang ia cari. Bukan hanya kemenangan, tapi makna. Ia ingin meninggalkan jejak, bukan sekadar angka statistik. Suaminya memeluk dari belakang, memberi kekuatan dalam diam. "Kalau itu yang bikin kamu bahagia, aku akan selalu mendukung," ucapnya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menyalakan semangat yang sempat meredup oleh keraguan. Dalam pelukan itu, Megawati merasa mantap, ia akan melanjutkan perjuangan, kini dengan status dan tanggung jawab baru. Saat berita pernikahan Megawati menyebar di media sosial, banyak fans merasa haru. Tapi beberapa juga mulai bertanya, apakah ini akhir dari karir sang Ratu Spike? Tak butuh waktu lama, jawaban Megawati muncul lewat satu unggahan foto di Instagram. Foto dirinya sedang memegang bola voli dengan caption, "Just married, not retired." Unggahan itu langsung meledak. Ribuan komentar membanjiri, sebagian dari Turki. "Come to Turkiye, Mega," tulis seorang fan. Namun, hanya beberapa jam kemudian, manajernya mengonfirmasi Megawati telah resmi bergabung dengan Manisa BBSK untuk musim 2025-2026. Dunia voli geger. Klub yang selama ini dianggap mediocre, kini mendapatkan bintang Asia. Dari pelaminan, Megawati melangkah ke panggung baru, tak hanya sebagai istri, tapi sebagai simbol bahwa perempuan bisa menjalani dua peran besar sekaligus. Dan bagi Mega, cinta dan karir tak harus saling mengorbankan. Mereka bisa berdampingan, bahkan saling menguatkan. Di dalam hatinya, Megawati tahu ia bukan hanya membawa nama diri sendiri, tapi juga harapan bangsa. Di balik senyum pengantin, tersimpan tekad baja untuk membuktikan bahwa babak baru ini adalah langkah paling berani dalam hidupnya. Dan cerita besar itu baru saja dimulai. Kabar kepindahan Megawati Hangestri pasca pernikahan menyebar seperti api disiram bensin. Media Indonesia dan internasional langsung membuat spekulasi. Nama-nama klub raksasa Eropa bermunculan, Fenerbahce, Eczacıbaşı, Vakifbank. Semua yakin, Megawati pasti akan bergabung dengan salah satu dari mereka. Ia baru saja tampil sensasional di Korea, sebuah musim emas bersama Red Spark. Tidak mungkin ia memilih tim kecil, begitu pikir banyak orang. Berita demi berita mengudara. Headline berani menulis, Fenerbahce siap umumkan Megawati.
Bahkan seorang analis Turki berkata di televisi nasional, jika Megawati datang, Fenerbahce akan juara mutlak musim depan. Namun di balik semua gemuruh itu, Mega justru tertawa kecil saat membaca. Lucu ya, katanya pada sang suami, sambil menunjukkan berita yang salah. Di ruang tamu apartemen, Megawati duduk bersama agennya. Di meja, ada 3 tawaran resmi dari klub besar. Nilai kontraknya tinggi, fasilitas mewah, bahkan rumah pribadi ditawarkan. Tapi Mega tak tergoda. Tangannya justru mengambil amplop yang paling sederhana, tanpa cap besar atau warna mencolok. Isinya datang dari Manisa BBSK, klub kecil dari kota kecil, dengan reputasi yang nyaris tak terdengar. Kenapa yang ini? Tanya sang agen, ragu. Mega menatap surat itu lama. Karena mereka menulis untukku, bukan tentangku, ucapnya. Manisa tidak menjanjikan popularitas. Mereka menjanjikan kepercayaan. Dalam surat itu, pelatih Manisa menulis langsung dengan tangan, kami tak butuh superstar. Kami butuh pejuang. Dan kami percaya, kamu bisa jadi pondasi sejarah kami. Keputusan Megawati mengguncang publik saat ia mengumumkan sendiri lewat sebuah video singkat di Instagram, dengan kalimat tenang, saya pilih Manisa BBSK, media langsung berubah arah. Dari euforia menjadi keheranan. Kenapa bukan Fenerbahce? Menjadi pertanyaan nasional. Komentar pedas bermunculan. Ada yang menyebutnya, buang karir, ada pula yang menyebut ini, keputusan emosional pasca nikah. Tapi Mega tak goyah. Ia tahu, mereka hanya melihat nama besar, bukan nilai dari sebuah perjalanan. Aku tak butuh sorotan, ujarnya dalam wawancara. Aku butuh tantangan. Aku butuh tujuan baru. Di balik layar, manajemen Manisa BBSK justru bersorak. Mereka tak menyangka Megawati benar-benar memilih mereka. Pelatih kepala bahkan menangis saat kabar resmi masuk. Dia tak hanya datang untuk main, katanya haru, dia datang untuk mengubah segalanya. Saat Megawati dan suaminya bersiap terbang ke Turki, suasana hati Mega tenang. Ia tahu, badai komentar akan datang. Tapi ia juga tahu, badai bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diterobos. Dalam perjalanannya kali ini, ia tidak hanya membawa koper dan sepatu spike. Ia membawa misi. Ia membawa mimpi yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Penerbangan malam itu menuju Izmir terasa seperti pintu gerbang takdir baru. Mega memejamkan mata di kursi pesawat, menggenggam tangan suaminya. Kita mulai dari bawah lagi, ya, bisiknya pelan. Lalu, dengan nada mantap ia melanjutkan, tapi kita akan naik ke atas dengan cara yang benar. Dan itulah Megawati Hangestri, seorang istri, seorang atlet, dan kini, sang pionir yang berani memilih jalan sunyi demi menyalakan cahaya besar. Manisa BBSK belum tahu, tapi kota kecil itu akan segera menjadi saksi perubahan besar dalam dunia voli. Hari pertama Megawati menginjakkan kaki di Manisa, langit mendung. Tidak ada karpet merah, tidak ada sorotan kamera besar seperti yang mungkin ia dapatkan jika bergabung dengan Fenerbahce. Tapi ia justru tersenyum. Ini bukan soal megah atau mewah, ini tentang memulai dari akar, bukan di puncak. Langkah kakinya menyentuh tanah Manisa seperti menanam benih yang ia tahu suatu hari akan tumbuh jadi pohon besar. Wartawan lokal yang menyambut pun tak banyak. Namun seorang reporter muda sempat bertanya polos, kenapa kamu tidak memilih klub besar? Mega terdiam sejenak sebelum menjawab, karena saya ingin jadi seseorang yang menciptakan sejarah, bukan hanya mengisi daftar pemain. Kalimat itu membuat ruangan hening. Kamera tak berbunyi, mikrofon tak bergerak. Hanya angin Manisa yang mendesir pelan, membawa kata-kata itu menyusup ke hati banyak orang. Di hari yang sama, Megawati dibawa tur ke fasilitas latihan Manisa BBSK. Tidak secanggih klub elit, tidak ada ruang fisioterapi berteknologi tinggi atau gym 3 lantai. Tapi para staf menyambutnya dengan pelukan tulus dan mata berbinar. Kami tidak punya banyak, kata pelatih kepala, tapi kami punya hati. Mega mengangguk. Ia tahu betul,
hati adalah yang paling dibutuhkan dalam setiap pertarungan. Sore harinya, Megawati berdiri sendiri di tengah lapangan latihan Manisa. Lantai kayu itu berderit, netnya sedikit usang. Tapi ia tersenyum. Ia menyentuh bola voli di tangannya seperti menyentuh kenangan masa kecil. Aku mulai dari lapangan tanah di Probolinggo, bisiknya. Dan aku akan bangun istana dari tempat sederhana ini. Sang pelatih kemudian mengajaknya berbicara empat mata. Kami tidak punya superstar, katanya jujur. Kami punya gadis-gadis muda yang ingin belajar. Kami butuh kamu bukan hanya untuk mencetak poin. Kami butuh kamu untuk membentuk karakter. Mega mendengarkan dalam diam. Ia merasa hatinya dipanggil, bukan sekadar tubuhnya. Bukan cuma soal menang, ini soal menghidupkan semangat dalam klub kecil yang haus arah. Sementara itu, media di luar sana masih gaduh. Komentar negatif berdatangan, bahkan dari sesama pengamat voli. Megawati terlalu emosional setelah menikah, tulis seorang kolumnis. Dia menukar karir emasnya demi romansa. Mega membaca, lalu meletakkan ponselnya perlahan. Ia tidak marah. Ia hanya makin yakin bahwa pilihannya tepat karena jalan benar memang jarang disambut meriah. Di malam hari, Mega berbincang hangat dengan suaminya di balkon apartemen mereka yang sederhana. Kamu yakin? Tanya suaminya sambil memegang secangkir teh hangat. Aku tidak hanya yakin, jawab Mega pelan, aku merasa damai. Dan dalam kalimat itulah, ia menunjukkan bahwa karir bukan hanya soal trofi, tapi juga ketenangan batin. Keesokan harinya, latihan resmi dimulai. Para pemain Manisa yang muda dan kurang pengalaman menatap Megawati dengan kagum, tapi juga ragu. Mereka mengira sang bintang akan menjaga jarak, tapi Mega menghampiri satu persatu, menyapa, memeluk, bahkan membantu mereka mengikat tali sepatu. Ia tidak ingin jadi ratu. Ia ingin jadi rekan. Suasana latihan berubah. Dari kaku menjadi hangat. Dari gugup menjadi berani. Dalam satu sesi passing drill, Mega menyemangati gadis termuda yang terus melakukan kesalahan. Aku juga pernah takut, katanya sambil tersenyum. Tapi jangan biarkan rasa takut membuatmu lupa bahwa kamu layak. Dan itulah Megawati Hangestri yang tak dilihat kamera, seorang juara yang memilih tempat kecil agar bisa menyalakan api besar. Di balik keputusan mengejutkannya, tersembunyi niat yang lebih dalam, bukan untuk menguasai, tapi untuk menghidupkan. Dan dari Manisa, cerita itu mulai menyebar pelan-pelan, tapi mengakar kuat. Langit Izmir mulai menguning saat pesawat yang membawa Megawati dan suaminya mendarat. Suara roda pesawat bergesekan dengan landasan memecah keheningan senja. Bagi sebagian orang, ini hanya penerbangan biasa. Tapi bagi Megawati Hangestri, ini adalah langkah pertama menuju panggung baru yang sama sekali belum pernah ia jamah, dan ia datang bukan sebagai tamu, melainkan harapan. Setibanya di bandara, Megawati tidak menyangka sambutan yang ia dapatkan. Puluhan pendukung Manisa BBSK sudah menunggu di gerbang kedatangan. Mereka membawa bendera Turki dan Indonesia berdampingan. Anak-anak kecil berdiri sambil memegang karton bertuliskan, Hosgeldin, Megawati, selamat datang, Megawati. Ada pula yang memanggilnya, Ratu Spike Asia. Dengan logat Turki yang lucu. Para awak media mengejar langkahnya dengan blitz kamera yang menyala nyaris tanpa jeda. Namun, yang paling menyentuh adalah seorang gadis kecil berkerudung, yang memberanikan diri mendekat dan memberikan bunga sambil berkata pelan, saya ingin seperti kamu. Megawati langsung berlutut, memeluk anak itu erat, menahan haru. Ia tahu, ini bukan sekadar olahraga. Ini tentang memberi teladan. Tiba di Manisa, klub menyambutnya dengan upacara kecil yang hangat. Tidak ada kemewahan, tapi suasana penuh cinta. Pelatih kepala menyambut Megawati dan suaminya dengan pelukan erat, dan dengan suara parau berkata, kamu datang bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai cahaya baru untuk klub ini. Mega tersenyum, senyum yang menyimpan beban dan harapan besar sekaligus. Malam itu, klub mengadakan makan malam bersama untuk menyambut Megawati. Meja panjang di aula sederhana dipenuhi makanan khas Turki.
Rekan-rekan setim yang awalnya canggung mulai mencair saat Mega menyapa mereka satu persatu dengan bahasa Turki yang masih kaku, tapi tulus. Merhaba, Ben Megawati. Lutfen Bana, Mega, Dein, halo, saya Megawati. Panggil saya Mega saja. Gelak tawa pun pecah. Di tengah acara, manajemen klub mempersembahkan kejutan, sebuah jersey Manisa BBSK dengan nama Megawati dan nomor 17, nomor yang sudah menjadi identitasnya sejak Red Spark. Mega menatap jersey itu lama, lalu memeluknya seperti harta karun. Aku akan memberikan segalanya, bisiknya pelan, hanya terdengar oleh suaminya yang duduk di samping. Keesokan paginya, nama Megawati menjadi trending di media sosial Turki. Video momen bandara, pelukan dengan anak kecil, hingga pengucapan bahasa Turkinya yang lucu menyebar cepat. Netizen Turki memuji sikap rendah hatinya. Seorang mantan pemain nasional bahkan menulis, dia datang bukan dengan keangkuhan, tapi dengan hati. Dan hati seperti itulah yang bisa mengubah klub kecil jadi besar. Namun tak semua menyambut hangat. Beberapa media olahraga besar masih mempertanyakan, apakah Megawati tidak terlalu turun kelas memilih Manisa. Bukankah tempatnya di klub raksasa? Tapi Mega diam. Ia tidak membalas dengan kata-kata. Ia memilih menjawab dengan tindakan. Dan jawabannya akan dimulai di lapangan. Sebelum tidur malam itu, Mega berdiri di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota Manisa yang tenang. Suaminya memeluk dari belakang, dan Mega berkata, tempat ini tidak megah, tapi aku merasa diterima. Ia menutup mata, menghirup udara malam yang dingin tapi menenangkan. Besok, babak baru benar-benar dimulai. Dan ia siap, karena bagi Megawati, sambutan hangat bukan hanya soal tepuk tangan, tapi tentang melihat cahaya di mata orang-orang yang berharap padanya. Dan dari kota kecil ini, ia akan membuktikan bahwa kehangatan hati jauh lebih kuat dari gemerlap sorotan. Pagi pertama latihan resmi tiba. Langit Manisa masih diselimuti kabut tipis saat Megawati melangkah masuk ke dalam gimnasium tua yang menjadi markas Manisa BBSK. Lantainya mulai pudar, lampu sorotnya tak secerah arena-arena liga besar, tapi ada sesuatu yang tak terlihat, getaran semangat yang terasa di udara. Mega berdiri sejenak di tengah lapangan, menatap net di depannya. Lapangan ini mungkin kecil, bisiknya, tapi akan menjadi panggung untuk sesuatu yang besar. Para pemain lain sudah bersiap. Beberapa mencuri pandang padanya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mereka tahu siapa dia, bintang Asia, MVP Red Spark, simbol kekuatan Spike Asia Tenggara. Namun kini, ia berdiri di tengah mereka, mengenakan jersey yang sama, tanpa arogansi sedikit pun. Sementara itu, pelatih berdiri di pinggir lapangan, memperhatikan diam-diam. Hari ini, mereka ingin melihat bukan hanya siapa Megawati, tapi seperti apa ia di lapangan baru ini. Pemanasan dimulai. Mega mengikuti ritme tim tanpa banyak bicara, hanya senyum dan sapaan ringan pada pemain muda yang terlihat gugup di sebelahnya. Tapi ketika drill Spike dimulai, suasana berubah. Giliran Megawati masuk ke zona serang. Setter mengangkat bola ke posisi 3 meter. Semua menahan napas. DORRR. Suara Spike Megawati membelah keheningan seperti petir menghantam lantai kayu. Bola mendarat keras, memantul jauh ke arah dinding. Beberapa pemain terkejut, satu bahkan tanpa sadar mundur satu langkah. Pelatih hanya mengangguk kecil, seolah berkata dalam hati, inilah mengapa kami menginginkannya. Drill berlanjut. Mega tak hanya powerful, tapi presisi. Dia membaca pergerakan lawan, membimbing setter yang belum terlalu terampil, dan bahkan membantu memperbaiki posisi blok seorang pemain muda. Dalam waktu 1 jam, atmosfer tim berubah. Dari rasa kagum menjadi hormat, dari canggung menjadi percaya. Namun tak semua berjalan mulus. Seorang middle blocker senior tampak enggan bekerja sama dalam rotasi. Sorot matanya dingin, tatapannya menusuk. Ia tampak tidak nyaman, posisi sentralnya mulai tergeser oleh kehadiran Mega. Dalam satu sesi blocking, ia sengaja membiarkan bola Mega lolos begitu saja.
Tim terdiam. Ketegangan menggantung. Megawati tidak bereaksi. Ia hanya menoleh dan berkata lembut namun tegas, "Kalau kamu tidak ingin aku ada di sini, setidaknya bantu aku bikin tim ini menang. Kita nggak harus saling suka, tapi kita harus saling bantu." Kalimat itu menyentak. Bahkan pelatih terdiam. Beberapa pemain tampak kagum dengan cara Mega mengatasi konflik tanpa mengangkat suara, cukup dengan keberanian dan adab. Latihan ditutup dengan sesi servis dan endurance. Keringat mengucur deras dari dahi Megawati, tapi wajahnya tetap fokus. Ia tidak datang untuk pamer, ia datang untuk bekerja. Dan hari itu, meski baru hari pertama, semua orang di gym tahu dia berbeda. Ia bukan hanya pemain hebat, ia adalah pemimpin. Saat sesi berakhir, pelatih menghampiri Mega dan hanya berkata satu kalimat, "Hari ini kami tahu, kamu datang bukan untuk jadi bintang, tapi untuk jadi cahaya." Mega menunduk pelan, membalas dengan senyum. Sementara di sudut tribun, manajer klub yang diam-diam menonton pun meneteskan air mata haru. Latihan pertama telah usai, tapi dampaknya mulai menjalar. Satu spike Megawati bukan hanya mengguncang lantai, tapi mengguncang semangat tim yang nyaris padam. Dan dari gym sederhana itu, api mulai menyala. Sebuah tim kecil mulai berubah arah. Karena satu nama, Megawati Hangestri. Hari itu akhirnya tiba, debut resmi Megawati Hangestri bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki musim 2025-2026. Lawan pertama, Nilüfer Belediyespor, tim papan tengah yang dikenal agresif dan rapi dalam bertahan. Tribun Stadion Manisa tak sebesar arena klub besar, tapi hari itu penuh sesak. Fans, media lokal, bahkan beberapa reporter internasional hadir. Semua ingin melihat apakah Megawati benar-benar pantas meninggalkan kemewahan Korea dan menolak tawaran Fenerbahce demi Manisa. Megawati berdiri di pinggir lapangan sambil memandangi jersey barunya yang basah oleh keringat pemanasan. Ada gugup, tapi lebih banyak tekad. Suaminya duduk di bangku penonton, memberi anggukan penuh semangat. Mega mengembuskan napas dalam. Hari ini, bukan soal membuktikan siapa dia dulu, tapi siapa dia sekarang. Set pertama dimulai, dan Manisa langsung tertinggal. Blok lawan terlalu rapat, sementara pemain-pemain muda Manisa masih kaku di bawah tekanan. Beberapa kali Mega berusaha menyemangati mereka, tapi sorot mata rekan-rekan setimnya masih menyiratkan keraguan. Seolah mereka masih belum yakin bisa benar-benar berdiri sejajar dengan sosok sebesar Megawati. Di akhir set pertama, Manisa kalah 21-25. Tribun mulai hening, kamera menyorot wajah pelatih yang gelisah. Namun di tengah kekalutan, Megawati berdiri di tengah lapangan, lalu memanggil semua rekan setim. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku di sini bukan buat main sendirian. Kalian percaya sama aku juga percaya sama kalian. Yuk, kita buat sejarah." Set kedua dimulai. Dengan semangat baru, Megawati mulai panas. Spike-nya mulai menembus blok lawan. Servisnya mulai mengacak posisi bertahan. Tapi yang paling memukau, bukan sekadar power, melainkan bagaimana Mega mulai menarik timnya naik. Ia berteriak, bertepuk tangan, bahkan merayakan setiap poin kecil seolah itu adalah emas. Skor berbalik, Manisa memenangkan set kedua 25-23. Tribun bergemuruh, wajah-wajah yang tadi tegang mulai tersenyum. Set ketiga makin panas. Lawan mulai menargetkan Mega dengan servis-servis tajam, mencoba memaksanya lelah. Tapi Mega tetap berdiri tegak. Bahkan dalam satu rally panjang, ia menyelamatkan bola dengan diving luar biasa, lalu bangkit dan menyelesaikannya sendiri dengan spike keras, momen yang langsung viral di media sosial. Set keempat jadi titik balik emosional. Saat skor imbang 22-22, Mega berdiri di belakang garis servis. Stadion hening. Ia menghembuskan napas, melempar bola, dan melesatkan servis es ke zona kosong. Poin ke-23. Lalu satu lagi. Dan satu lagi.
3 servis berturut-turut yang membuat Manisa memenangkan pertandingan perdana 3-1. Peluit panjang berbunyi. Stadion pecah dalam sorak-sorai. Para pemain berhamburan memeluk Megawati. Bahkan pelatih yang biasanya dingin memeluknya erat dan berkata, "Kamu bukan sekadar pemain baru. Kamu roh tim ini sekarang." Setelah pertandingan, media menyorot Megawati tanpa henti. Tapi dalam wawancara singkat, ia hanya berkata, "Saya tidak datang untuk jadi pahlawan. Saya datang untuk membuat tim ini percaya mereka bisa jadi juara." Kalimat itu terpampang di banyak headline keesokan harinya. Dan malam itu, kota kecil Manisa bersinar terang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, nama klub mereka disebut bersama deretan klub besar. Dan semua itu dimulai dari satu debut sederhana, satu kepercayaan, dan satu Megawati Hangestri. Kemenangan di laga debut itu mengguncang lebih dari sekadar papan skor. Dalam waktu kurang dari 24 jam, nama Manisa BBSK mendadak muncul di jajaran trending topik nasional Turki. Bukan karena sejarah panjang, bukan pula karena gelar juara, melainkan karena satu nama, Megawati Hangestri. Klub kecil yang dulu hanya dikenal lokal, kini tiba-tiba menjadi buah bibir, bahkan sampai ke Indonesia. Media mulai menyerbu foto-foto Megawati saat spike, saat berteriak menyemangati tim, hingga saat ia memeluk setter muda Manisa, tersebar luas dan viral. Namun ada satu gambar yang menjadi ikon, Megawati berdiri di tengah lapangan usai servis es terakhir, dengan tangan terkepal ke atas dan senyum lelah yang memancarkan kemenangan bukan hanya atas lawan, tapi atas keraguan. Hari-hari berikutnya, markas Manisa BBSK tak pernah lagi sepi. Penggemar mulai berdatangan bukan hanya dari kota sekitar, tapi dari berbagai penjuru Turki. Mereka ingin menyaksikan langsung Ratu Spike dari Asia. Bahkan toko jersey klub yang dulu sepi, kini kehabisan stok. Jersey nomor 17 ludes dalam 2 hari. Klub harus membuka pre-order internasional untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Tapi ketenaran tak membuat Megawati berubah. Ia tetap datang lebih awal saat latihan, tetap menjadi orang terakhir yang meninggalkan lapangan. Dalam satu sesi, ia bahkan membantu pemain cadangan yang kesulitan memperbaiki teknik passingnya. "Kalau kamu nggak percaya pada tanganmu, percaya dulu pada kakimu. Berdiri stabil dulu," ucap Mega sambil tersenyum. Sikap itu membuat seluruh tim makin mengakui, Megawati bukan sekadar pemain besar, dia adalah pemimpin. Suasana internal tim pun berubah total. Yang dulu sering diwarnai ketegangan, kini mulai diisi tawa dan semangat. Bahkan middle blocker senior yang sempat tak menyukai Megawati, kini terlihat mengobrol akrab dengannya. "Awalnya aku kira dia akan sombong. Ternyata dia justru yang paling membumi," ucapnya di depan wartawan, tanpa ragu. Manajemen klub pun menyadari potensi luar biasa yang dibawa Megawati, bukan hanya di lapangan, tapi di luar itu. Ia ditunjuk sebagai duta komunitas olahraga perempuan Manisa, tampil dalam kampanye sosial untuk mendorong anak perempuan berani bermimpi lewat olahraga. Dalam satu acara, ia berkata di hadapan ratusan anak-anak, "Kalau kamu perempuan dan suka olahraga, jangan pernah minta maaf karena kamu kuat." Suaminya, yang selama ini mendampingi diam-diam di balik layar, juga mulai jadi perhatian. Bukan karena kontroversi, tapi karena ketulusan. Ia selalu hadir di tribun, selalu berdiri saat Mega mencetak poin, dan selalu memeluknya usai pertandingan. Pasangan ini jadi simbol baru di mata publik, tentang cinta yang tak menghalangi ambisi, justru memperkuatnya. Namun di balik segala euforia, Megawati tetap realistis. Ia tahu, ini baru awal. Liga masih panjang, lawan-lawan kuat belum dihadapi. Tapi ia juga tahu satu hal, kini ia bukan lagi pendatang asing di kota kecil. Ia telah menjadi wajah Manisa. Simbol harapan, ikon perubahan. Saat malam turun dan tribun stadion telah sepi, Megawati berdiri di tengah lapangan. Ia menatap ke langit gelap, lalu duduk di lantai kayu yang dingin. Dalam kesunyian, ia berbisik sendiri,
aku bukan siapa-siapa saat datang ke sini, tapi sekarang, aku membawa nama banyak orang. Dan disinilah, ia tahu, mimpi besar tak selalu dimulai di tempat besar. Kadang, ia lahir dari tempat kecil, dengan hati yang cukup besar untuk meyakininya. Popularitas memang membawa terang, tapi di balik cahaya itu selalu ada bayangan. Setelah 5 pekan liga berjalan, Manisa BBSK menduduki posisi kelima klasemen, rekor terbaik sepanjang sejarah klub. Namun justru ketika sorotan makin tajam, badai mulai datang. Media mulai mempertanyakan, apakah keberhasilan Manisa hanya bergantung pada satu nama saja? Apakah klub ini akan runtuh tanpa Megawati? Tekanan itu terasa nyata. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, lawan mulai menggunakan taktik khusus untuk meredam Megawati. Servis diarahkan padanya terus-menerus, membuat stamina cepat terkuras. Blok ganda bahkan triple blok selalu menantinya di setiap spike. Di laga melawan Karayolari, ia hanya mencetak 12 poin, angka terendah sejak bergabung. Megawati mulai melemah, tulis salah satu headline media olahraga Turki. Sorotan itu menggigit. Komentar miring di media sosial mulai bermunculan. Tanpa Mega, Manisa hanyalah tim kampung, kata netizen. Kalau Mega cedera, tamat sudah mimpi klub kecil itu. Bahkan beberapa fans klub besar mulai mengejek bahwa Megawati hanya sedang liburan panjang di klub mediocre. Kata-kata itu sampai ke telinga Mega, dan meskipun ia mencoba kuat, hatinya tetap bergetar. Puncaknya terjadi saat Manisa kalah telak dari Echa Chibasi, 0-3 tanpa perlawanan berarti. Di pertandingan itu, Megawati tampak kelelahan. Kakinya berat, wajahnya pucat. Ia tetap bermain penuh, tapi hasilnya nihil. Seusai pertandingan, ia duduk sendirian di lorong stadion, memandangi sepatunya yang basah oleh keringat dan air mata. Suaminya datang, duduk di sampingnya, memegang tangan istrinya erat. Kamu nggak harus sempurna. Kamu hanya harus terus ada. Keesokan harinya, Mega datang lebih pagi ke lapangan latihan. Saat pemain lain baru tiba, dia sudah selesai 3 set latihan individu. Tak banyak bicara, tak ada senyum. Tapi setiap kali menyentuh bola, ia seperti sedang membalas semua keraguan. Pelatih hanya mengangguk pelan dari jauh. Ia tahu, inilah masa krusial bagi seorang pemimpin, bukan saat semua mudah, tapi saat semuanya terasa jatuh. Di ruang ganti, Mega mengumpulkan tim. Ia berdiri di tengah, memandang rekan-rekannya satu persatu. Kalian semua berpikir ini tentang aku. Katanya tegas. Salah. Ini tentang kita. Aku lelah karena mencoba menanggung semuanya sendiri. Mulai sekarang, kita bertarung sebagai tim. Kalian harus berdiri. Aku juga manusia. Ucapan itu menamparkan kesadaran banyak pemain. Setter muda yang selama ini ragu mulai bicara, middle blocker senior yang dulu tak akrab dengan Mega kini mengangguk mantap. Mereka mulai menyadari, Megawati bukan dewi yang harus mereka andalkan. Ia adalah bagian dari mesin, dan mesin hanya bekerja jika semua gigi bergerak bersamaan. Latihan berubah menjadi medan perang. Semua pemain mulai berlatih lebih keras, saling meneriakkan semangat, saling mengangkat saat jatuh. Suasana berubah total, dan pelatih tahu, masa gelap ini justru menumbuhkan sesuatu yang tak pernah ada di klub ini sebelumnya, rasa percaya satu sama lain. Dalam keheningan malam, setelah sesi latihan brutal itu usai, Megawati duduk di bangku penonton yang kosong. Ia menatap lapangan dengan mata berkaca. Aku bukan lelah bermain, bisiknya, aku hanya lelah menjadi satu-satunya yang percaya. Kini, ia tidak sendiri lagi. Tim telah bangkit bersamanya. Dan badai yang datang, kini akan mereka hadapi bersama, bukan seorang diri. Karena bagi Megawati, menjadi wajah klub bukan berarti harus sempurna setiap waktu. Tapi mampu berdiri tegak saat semua orang mulai meragukan. Dan dari sinilah, kobaran Manisa BBSK yang sesungguhnya akan dimulai. Pertandingan tandang ke markas Samsun BSB Anaken menjadi ujian besar berikutnya bagi Manisa BBSK.
Kota pelabuhan di utara Turki itu dikenal dengan atmosfer supporter yang garang dan stadion yang nyaring hingga menusuk telinga. Namun kali ini, bukan hanya stadion yang menantang, tapi juga sejarah. Manisa belum pernah menang di kandang Samsun. Bagi banyak orang, ini adalah laga mustahil. Tim berangkat dengan wajah serius. Pelatih bicara sedikit, tapi di ruang ganti, Megawati berdiri. Ia tidak lagi menggebu-gebu seperti dulu. Nada bicaranya pelan tapi menusuk. Aku pernah berdiri sendirian di atas panggung dan menang. Tapi percayalah, rasanya tak sebanding saat menang karena kita melakukannya bersama. Ia menatap rekan-rekannya, yang kini tak lagi menjadi bayang-bayang, tapi cahaya pendamping. Set pertama berjalan ketat, spike keras Megawati dibendung, servis Samsun menekan. Manisa tertinggal 18-24. Tapi di luar dugaan, Mega tidak menyerah. Ia meminta satu timeout. Saat pelatih bingung, Mega berdiri dan berkata lantang di tengah timeout, "Kalau kita kalah, pastikan kita kalah dengan kepala tegak. Mainkan dengan hati." Hasilnya, Manisa mengejar hingga 24-24, sebelum akhirnya kalah tipis 26-28. Tapi supporter Samsun mulai diam. Mereka sadar, ini bukan Manisa yang sama seperti musim-musim lalu. Set kedua dan ketiga berjalan penuh api. Setter Manisa tampil lebih berani. Middle blocker yang dulu enggan bekerja sama dengan Mega, kini menjadi tandem mematikan dalam blok. Megawati, ia justru menjadi pemantik, bukan pusat permainan. Spike-nya tidak selalu keras, tapi tepat sasaran. Pergerakannya menarik blok, memberi ruang bagi rekan-rekannya mencetak poin. Manisa unggul 2-1. Namun drama belum selesai. Set keempat, Megawati mendarat dengan salah satu kakinya miring. Ia langsung terjatuh. Stadion hening. Fisioterapis bergegas masuk. Tim, fans, bahkan pelatih lawan menahan napas. Mega digotong ke pinggir lapangan, pergelangan kakinya dibalut cepat. Tapi wajahnya hanya menatap ke arah lapangan. "Aku belum selesai," bisiknya lirih. Dengan izin tim medis, Mega kembali ke lapangan di tengah set kelima. Meski pincang, ia tetap berdiri di zona belakang. Saat bola match point datang ke arah belakang, Mega justru menyambutnya dengan diving luar biasa, mengangkat bola tinggi. Setter Manisa langsung memberikan umpan ke outside hitter muda, yang menghantam bola ke lantai Samsun dan match point untuk Manisa. Skor akhir, 3-2 untuk Manisa. Tim kecil itu menang di kandang yang dulu mengutuk mereka. Pelatih memeluk Mega dengan mata berkaca. Tim menangis di tengah lapangan. Para pemain mengepung Megawati, bukan untuk memuji, tapi untuk berterima kasih. Ia telah menjadi nyawa, bukan hanya senjata. Setelah pertandingan, di konferensi pers, pelatih lawan justru berkata, "Kami kalah dari tim yang percaya pada satu sama lain." Dan Megawati, ia bukan hanya bintang Asia. Ia pelita yang menyinari klub kecil. Kalimat itu langsung menyebar di media Turki. Bahkan fans Samsun pun memberikan standing ovation saat Megawati meninggalkan stadion dengan kakinya yang masih terlatih. Malam itu, di kamar hotel, Megawati memandang pergelangan kakinya yang bengkak. Suaminya membalurkan es sambil berkata, "Kenapa kamu maksa balik ke lapangan?" Mega tersenyum tipis, lalu menjawab lirih, "Karena aku tahu, kami tidak lagi hanya bertarung demi menang. Kami bertarung demi harga diri yang telah tumbuh." Dan sejak malam itu, Manisa bukan lagi tim kecil yang dikasihani. Mereka telah lahir kembali, dengan luka, dengan darah, dan dengan cinta. Musim hampir mencapai ujung. Manisa BBSK, yang dulu hanya tim penggembira, kini berada di posisi keempat klasemen, cukup untuk masuk ke babak playoff. Ini kali pertama dalam sejarah klub. Namun kabar mengejutkan muncul menjelang laga penentuan, cedera pergelangan kaki Megawati belum sepenuhnya pulih. Dokter menyarankan istirahat, tapi Mega hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak datang sejauh ini untuk menonton dari bangku cadangan." Di ruang ganti sebelum pertandingan, suasana mencekam.
Para pemain muda tegang. Lawan mereka adalah raksasa Turki, Eczacıbaşı, tim bertabur bintang, mental juara, dan pengalaman panjang di Eropa. Tapi Megawati berdiri di depan rekan-rekannya. Dengan kaki yang dibalut ketat, ia berkata pelan, "Jangan main untuk aku. Main untuk kita. Untuk peluh kalian, untuk tribun yang tak pernah kosong, untuk klub kecil yang kalian ubah jadi besar." Set pertama dimulai. Eczacıbaşı tampil garang. Bola-bola cepat, spike keras, servis mematikan. Manisa tertinggal jauh. Tapi di tengah tekanan, terjadi sesuatu yang berbeda. Megawati, meski tak secepat biasanya, tetap menjadi titik api. Ia menyentuh bola, berteriak menyemangati, dan terus memberikan ruang bagi rekan-rekannya. Ia tidak menyerang sebanyak dulu, tapi kehadirannya itulah kekuatan terbesar. Set kedua, Manisa mulai mengejar. Outside hitter muda yang dulu canggung, kini tampil seperti singa. Setter yang dulu sering ragu, kini bermain berani. Dan Mega, ia terus berjalan walau terlihat menahan nyeri. Bahkan saat terjatuh, ia bangkit lagi, memukul bola dengan satu tangan, dan memberi asis yang sempurna untuk poin krusial. Stadion bergemuruh. Skor imbang 1-1. Lalu 2-2. Laga masuk set kelima, penentuan. Jantung semua orang berdetak cepat. Tribun Manisa dipenuhi bendera merah putih dan bendera Turki, berkibar berdampingan. Saat skor 14-13 untuk Manisa, Mega berdiri di belakang garis servis. 1 langkah, 2 langkah. Ia melambungkan bola, dan servisnya mengarah ke zona kosong. Peluit panjang berbunyi. Manisa menang. Stadion meledak. Para pemain berlari ke tengah lapangan, memeluk Megawati yang jatuh terduduk karena kakinya tak lagi kuat menopang. Ia tersenyum dalam air mata. Pelatih menangis. Penonton berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Lawan pun menghampirinya, memeluk dengan penuh hormat. Di konferensi pers usai laga, pelatih Manisa berkata, "Kami bukan klub kaya. Tapi kami punya Megawati, dan dia memberi kami lebih dari kemenangan. Dia memberi kami harga diri." Kalimat itu menggetarkan ruang media. Para jurnalis berdiri, bukan untuk bertanya, tapi untuk ikut memberi hormat. Beberapa hari kemudian, Megawati diumumkan sebagai Most Valuable Player (MVP) musim 2025-2026, bukan karena statistik semata, tapi karena dampak yang tak bisa diukur angka. Ia menolak piala secara pribadi. Ia serahkan pada pelatih dan rekan-rekan setim. "Ini milik kita," katanya, "karena aku tidak pernah berdiri sendirian." Dan ketika musim ditutup, nama Manisa BBSK tak lagi disebut sebagai klub kecil. Ia menjadi simbol bahwa dengan keyakinan, kerja keras, dan hati yang tulus, bahkan tim paling sederhana pun bisa berdiri sejajar di panggung tertinggi. Semua berkat satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi, yang datang sebagai pemain dan pergi sebagai legenda.